Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, izin memperkenalkan diri. Nama Sersan Kadet Teknik Elektro Muhammad Farandani, NIM 3 2024 0402 Nah, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktikum mengenai proses kuantisasi pada perosesan sinyal digital menggunakan MATLAB. Praktikum ini bertujuan untuk memahami proses ADC, analog to digital converter, kuantisasi, dan DAC, digital to analog converter. Nah, untuk pendahuluan, ini latar belakangnya. Dalam sistem pemrosesan sinyal digital, sinyal analog harus dikonversi. Sinyal analog harus dikonversi menjadi bentuk digital melalui 3 tahap utama. Yang pertama itu sampling, yang kedua itu kuantisasi, yang ketiga itu coding. Sampling sendiri itu mengambil sampel sinyal analog pada interval waktu tertentu berdasarkan frekuensi sampling. Kemudian kuantisasi sendiri mengubah amplitude kontinum menjadi level discrete dengan presisi terbatas. Dan yang terakhir adalah coding, mengubah level discrete menjadi kode biner untuk pemrosesan digital. Praktikum ini fokus pada tahap kuantisasi yang merupakan bagian integral dari proses ADC. Proses ADC dan DAC. Pada gambar 4.1 terdapat blok diagram sistem DSP. Gambar 4.1 dalam modul menunjukkan bahwa kuantisasi adalah bagian dari sistem DSP lengkap. Setelah sinyal analog dikuantisasi dan decoding dalam ADC, sinyal dapat diproses secara digital, kemudian dikonversi kembali menjadi analog melalui DAC menggunakan zero order whole circuit dan anti-image filter. Nah, untuk tujuan praktikum ini sendiri adalah mensimulasikan proses kuantisasi pada sinyal analog dan sinyal suara, menganalisis perbedaan antara sinyal asli dan sinyal terkuantisasi, menghitung dan memahami nilai SQNR atau Signal to Quantization Noise Ratio, dan memvalidasi teori kuantisasi dengan implementasi praktis. Kemudian dasar teori. Yang pertama, proses kuantisasi. Kuantisasi adalah proses pemetaan nilai amplitude kontinu ke sejumlah level discrete yang terbatas dengan resolusi n bit. Tersedia 2 pangkat n level kuantisasi. Parameter kuantisasi yakni yang pertama jumlah bit menentukan resolusi, dan sinyal yakni x min sampai x max, step size yakni step size atau perubahan yakni x max dikurangi x min per 2 pangkat n, dan partition batas-batas interval kuantisasi, codebook yakni nilai per satu setiap interval. Kemudian ada error kuantisasi. Error kuantisasi atau kuantisasi error adalah selisih antara sinyal asli dan sinyal terkuantisasi. Sinyal terkuantisasi yakni EN sama dengan SN dikurangi SQN. Error ini menghasilkan quantization noise yang menurunkan kualitas sinyal. Kemudian ada SQNR, Signal to Quantization Noise Ratio. SQNR mengukur rasio daya sinyal terhadap daya noise kuantisasi. Kemudian terdapat rumus teoritis yakni SQNR 6,02 N plus 1,76 dB untuk kuantisasi uniform. Kemudian ada dengan faktor loading yang SQNR sama dengan 6,02 N plus 1,76 plus 20 log 10 KdB, di mana K adalah SLMS per X max. Kemudian rumus praktis, yakni menggunakan pengukuran aktual yakni SQNR sama dengan 10 log sigma signal kuadrat per sigma sig min quants kuadrat desibel. Kemudian kita akan lakukan percobaan pertama sesuai dengan pada modul. Pada percobaan pertama yakni adalah percobaan proses kuantisasi pada sinyal analog. Sebuah sinyal sinusoidal dengan frekuensi 100 Hz mempunyai fungsi xt sama dengan 4,5 sin 2pi x 100t. Disampling dengan frekuensi 800 Hz dan nilai kuantisasi 4 bit. Jangkauan sinyal min 5 sampai 5 volt. Maka nilai program bisa dirumuskan sebagai berikut. Baik, kita pertama-tama akan menuliskan codingan untuk proses kuantisasi pada sinyal analog. Pertama-tama kita akan membuka MATLAB itu sendiri. Nah, sebelumnya di sini saya telah melakukan praktikum secara mandiri, namun kita akan melakukan codingannya.
Terdapat error pada line 9. Coba kita bandingkan dengan codingan yang sebelumnya sudah kita ketik. Baik, kita cek lagi codingannya. Ada yang terlewat. Baik, kita akan run. Nah, sebelum di run, kita harus save terlebih dahulu. Karena ini merupakan proses kuantisasi pada sinyal analog, kita namakan juga proses kuantisasi pada sinyal analog. Karena ini sudah merupakan praktikum yang saya tulis secara langsung. Sebelumnya telah saya laksanakan secara mandiri. Kita ini foldernya menjadi dua. Save. Nah, sebelumnya di folder ini sudah saya simpan. Saya buat direktorinya agar lebih mudah. Ada di lokal disk, kuliah, praktikum, kemudian sinyal digital, kemudian namanya dengan folder praktikum 02 2 Oktober 2025. Sebenarnya sudah saya melakukan praktikum secara sendiri untuk nama filenya ini. Kemudian ini yang kedua, yakni saya ketik lakukan secara ulang. Nah, kemudian kita akan run kodenya. Dapat kesalahan karena grafik sinyal tidak muncul.
Baik, terdapat kesalahan pada line 6. Coba kita run lagi. Nah, di sini sinyal masih yang munculnya masih satu, belum dua, belum dilaksanakan proses kuantisasi. Maka kita cek lagi. Coba kita run lagi. Nah, grafik yang dimunculkan seperti ini. Coba kita bandingkan dengan codingan yang telah saya lakukan sebelumnya. Untuk hasil grafiknya sudah sama persis seperti ini. Kemudian kita akan melanjutkan dengan mengetik codingan untuk yang kedua, yakni untuk proses kuantisasi pada sinyal suara. Untuk pada sinyal suara, sebelum mulai praktikum, kuantisasi pada sinyal suara ini pastikan bahwa file WDAT sudah berada pada folder yang sama dengan penyimpanan kode MATLAB ini. Sebuah sinyal suara WDAT disampling dengan frekuensi sampling 8000 Hz dan nilai kuantisasi 4 bit. Asumsikan jangkauan sinyal yang digunakan pada Mi 5 sampai 5 volt. Maka MATLAB programnya adalah sebagai berikut. Nah, sebelumnya untuk format WDAT sudah saya simpan di folder praktikum 2 Oktober 2025. Untuk filenya ada ini. Kemudian bisa dilihat juga di MATLAB sudah terbaca. Kemudian kita akan mengetikkan codingannya terlebih dahulu.
Terdapat error, coba kita lihat di sinyal suara. Untuk line 8.
Coba kita run. Untuk ini merupakan proses kuantisasi pada sinyal suara. Karena kita sudah melakukan sebelumnya, kita namai 2. Coba kita run. Sebentar, karena tidak keluar, kemungkinan terdapat kesalahan. Nah, sudah keluar. Sinyal seperti ini, coba kita bandingkan dengan sinyalnya yang pada codingan yang telah saya ketik sebelumnya.
Bisa dilihat bahwa hasil yang sama berarti sudah benar. Kita lanjut akan mengenai pembahasannya. Nah, untuk percobaan pertama yaitu kuantisasi pada sinyal sinusoidal. Yang sinyal analog. Nah, itu diberikan sebuah sinyal sinusoidal dengan frekuensi 100 Hz mempunyai fungsi XT sama dengan 4,5 sin, 2px 100T disamping dengan frekuensi 8000 Hz dan nilai kuantisasi 4 bit. Jangkauan sinyalnya 5 sampai 5 volt. Dan kita sudah ketikkan codingannya seperti ini. Codingannya seperti ini. Adapun parameter percobaannya adalah sinyal XT sama 4,5 sin, 2pi 45 sin, 45 sin 2pi 100T 2pi kali 100T, kemudian frekuensi sinyalnya 100 Hz, kemudian frekuensi samplingnya 8000 Hz, kemudian durasinya itu 0,0 detik 2 periode, 0, detik 2 periode, kemudian resolusi kuantisasinya 4 bit 16 level, kemudian sinyalnya min 5 sampai 5 volt dan dengan partisinya min 5 titik 2 0,2 titik 25, kemudian kodenya min 5 titik 2 0,2 titik 25. Kemudian pada gambar yang pertama kita run dulu. Nah, untuk pada gambar pertama yang ditampilkan kita dapat mengamati karakteristik kuantisasi pada sinyal sinusoidal. Terdapat pada perbedaan antara kedua sinyal. Sinyal yang pertama itu sinyal berwarna oranye, smooth curve, dan sinyal kedua itu sinyal berwarna biru atau staircase pattern. Nah, sinyal berwarna oranye itu smooth curve. Sinyal analog asli yang kontinu dan halus merepresentasikan fungsi sinus matematis sempurna, memiliki nilai amplitude yang kontinu tanpa pembatasan, dan bentuk gelombang smooth tanpa diskontinuitas. Kemudian kita lihat sinyal berwarna biru, yakni staircase pattern. Sinyal asis kuantisasi dengan pola tangga, hanya memiliki 16 level discrete, 4 bit sama dengan 2 pangkat 4, mengikuti bentuk umum sinyal asli tetapi dengan aproksimasi dengan terlihat jelas step-step kuantisasinya. Nah, ini untuk aslinya ini sinyal orange, kemudian setelah dimasukkan ke codingan kita memperoleh sinyal berwarna biru. Karakteristik yang dapat diamati adalah sinyal terkuantisasi mengaproksimasi sinyal asli dengan baik. Error kuantisasi terlihat sebagai selisih vertikal antara kedua kurva. Error maksimum terjadi di tengah-tengah setiap step, kurang lebih sekitar step size per 2. Kemudian pada puncak dan lembaga lubang error relatif lebih kecil karena perubahan sinyal lambat. Nah, di sini yang awalnya kan errornya tuh agak panjang ya, kemudian bisa dilihat semakin puncak dan semakin lembah ini semakin kecil. Kemudian kita akan melakukan perhitungan SKNR metode teoritis yang telah saya kerjakan. Untuk penghitungan SKNR metode teoritis. Nah, pertama itu hitungan SKNR dasar. Untuk SKNR itu rumusnya adalah sama dengan 6.0,2 N plus 1,76 dB atau desibel. SKNR 6.0,2 N yang masukkan 4 plus 1,76 hingga hasilnya 25,84 desibel. Kemudian kita hitung faktor loadingnya. Amplitude puncak sinyal itu V peak sama dengan 45 volt. RMS sinyal sinusoidal sama dengan XRMS sama dengan V peak per akar 2 sama dengan 4,5 per 1,414 sama dengan 3,182 volt. Dan full scale X max sama dengan volt dan faktor loading K sama dengan XRMS per X max 3,182 per 5 sama dengan 0,636. Kemudian kita koreksi SKNR dengan loading factor dB sama dengan 20 log 10K, 20 log 10 0,636 sama dengan 20 kali min 0,196 dihasilkan min 3,93 desibel. Kemudian SKNR teoritis terakhir dijumlahkan 25,84 ditambah min 3,93 menjadi kurang lebih 22 desibel. Kemudian menggunakan kode di MATLAB kita bisa masukkan rumus ini di MATLAB. Hasilnya pun kurang lebih sama, ini 21 hingga 22 desibel. Kemudian validasi. Hasil praktis ini 21 sampai 20 desibel. Nah, bisa kita lihat bahwasannya hasil praktis 21 sampai 20 sangat mendekati hasil teoritis
yakni 21,9 desibel, memvalidasi bahwa implementasi kuantisasi itu benar. Teori kuantisasi terbukti akurat dan proses adisi atau analog to digital converter berjalan sesuai ekspektasi. Kemudian kita akan melakukan percobaan kedua, yakni pada kuantisasi pada sinyal suara. Kita lihat di modul untuk kuantisasi pada sinyal suara, itu diberikan file WIDAT yang sudah kita masukkan, kemudian akan disampling dengan frekuensi 8000 Hz dan nilai kuantisasi 4 bit. Asumsikan jangkauan sinyal digunakan pada 5 sampai 5 volt, maka MATLAB programnya ada sebagai berikut. Setelah kita ketikkan tadi seperti ini, kemudian kita akan run dulu untuk melihat sinyalnya seperti apa. Untuk hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan membahas mengenai parameter percobaannya. Parameter percobaannya yang berupa sinyal, berupa data suara dari file WIDAT, kemudian frekuensi samplingnya itu 8000 Hz, resolusi kuantisasinya 4 bit atau 16 level, kemudian dari sinyalnya 5 sampai 5 volt setelah normalisasi, kemudian normalisasi itu signal atau sama dengan 45 kali signal dibagi max per ABS dibagi max ABS 6. Kemudian durasinya kurang lebih 0,27 detik, yakni 2184 sampel. Nah, analisis gambar output image kedua. Kemudian kita run. Diperoleh sinyal output seperti ini. Nah, ini untuk sinyal yang original, ini yang sudah melalui quantized speech. Nah, perbedaan antara kedua sinyal yang untuk subplot atas di sini atau original speed menampilkan sinyal suara asli yang kompleks dan bervariasi. Kemudian memiliki variasi amplitude yang smooth dan kontinu, bisa dilihat di sini ya. Smooth dan kontinu, detail halus dari sinyal suara terjaga. Transisi amplitude yang natural. Seperti ini, langsung bergelombang, bergelombang. Kemudian range dinamis yang luas dengan variasi dari amplitude besar hingga kecil. Kemudian kita lihat subplot bawah, ini quantized speech menimbulkan sinyal suara yang telah dikuantisasi, bisa dilihat di sini. Dari sinyalnya terdapat proses kuantisasi di sini juga seperti garis-garis yang tegas, namun tetap membentuk sinyal seperti pada yang di atas, sehingga kehilangan detail halus karena pembatasan 16 level discrete, bisa terlihat di sini juga. Kemudian terlihat lebih kasar dengan perubahan level yang tiba-tiba seperti ini, ada di sini juga terlihat, namun ketika semakin besar tampak semakin halus. Dan kuantisasi sangat terlihat terutama pada bagian amplitude kecil di sini. Dengan ketika amplitude besar itu semakin tidak terlihat di sini. Kemudian pada bagian quiet, amplitude rendah, noise kuantisasi menjadi dominan di sini. Nah, karakteristik khusus sinyal suara, silence periods, bagian awal menunjukkan periode hampir diam, di mana noise kuantisasi sangat terlihat di sini. Nah, noise kuantisasinya sangat terlihat. Kemudian peak amplitude pada puncak sinyal sekitar T 0,1 sampai 0,15 detik di sini. Nah, itu sinyal terkuantisasi dengan baik di sini. Nah, itu bisa terlihat bahwa sinyalnya itu terkuantisasi dengan baik atau bisa dibilang hampir sama original dengan kuantisetnya. Kemudian dynamically sinyal suara memiliki crest factor yang tinggi. Tidak semua level kuantisasi terpakai optimal di sini dan di sini itu berbeda. Kemudian degradasi kualitas pada 4 bit kualitas suara sangat rendah dan banyak distorsi di sini, bisa terlihat dibandingkan dengan originalnya. Nah, kemudian kita akan melakukan perhitungan SKNR-nya. Langkah pertama itu hitung parameter sinyal. Jadi kode MATLAB XRMS sama dengan akar squared sum dijumlahkan dari sig. Nah, seperti ini dari kode MATLAB-nya. Kemudian K-nya untuk itu sama dengan XRMS per Xmax. Untuk sinyal suara, nilai K sangat bervariasi tergantung karakteristik. Banyak periode silence atau amplitude rendah. Peak amplitude hanya sesekali terjadi. Crest factor tinggi, ratio peak to RMS besar. Estimasi untuk sinyal suara khas. Ini K kurang lebih sama dengan 0,1 sampai 0,3. Jauh lebih rendah dari sinyal sinusoidal. Misalkan K mendekati 0,2. Kemudian yang kedua itu SKNR dasar kita masukkan. Sama seperti tadi 25.84 karena ini sama. Kemudian loading faktornya 2 log 10 namun nilainya itu menjadi 0,2. Kemudian
kita hitung menjadi kurang lebih mendekati min 14 desibel, lalu kita jumlahkan menjadi 12 desibel. Kalau kita menggunakan rumus yang sama yang diberikan di atas, untuk hasil SKNR-nya menjadi kurang lebih mendekati 10 sampai 13 desibel. Nah, kita bahas mengenai interpretasi hasil. Nah, SKN sekitar 10 sampai 13 desibel menunjukkan kualitas sangat rendah. Noise kuantisasi sangat signifikan relatif terhadap sinyal. Di sini, not suitable for audio. 4 bit tidak cukup untuk reproduksi suara yang dapat dipahami dengan baik. Kemudian diperlukan resolusi lebih tinggi untuk aplikasi praktis, diperlukan minimal 8 sampai 16 bit. Kemudian tadi kita telah melakukan perhitungan menggunakan sinyal-sinyalnya dibandingkan dengan sinyal suara. Kemudian parameternya itu resolusinya sama 4 bit, namun faktor loadingnya itu 0,636 untuk sinyal sinusoidal dan 0,2 untuk sinyal suara. Kemudian untuk loadingnya itu min 3,93 desibel untuk sinyal sinusoidal dan min 14 desibel untuk sinyal suara. Untuk SKNR itu untuk sinyal sinusoidal itu 21,91 desibel, untuk SKNR praktisnya menggunakan rumus itu hampir sama, ini 21 sampai 22 desibel. Kemudian untuk sinyal suara untuk teoritisnya itu 11,84 desibel, sedangkan untuk praktisnya juga hampir sama, ya ini 10 sampai 13 desibel. Nah, mengapa SKNR sinyal suara jauh lebih rendah? Ya, ini sinyal sinusoidal memanfaatkan kurang lebih 64% dari full scale secara konsisten, dan sinyal suara hanya memanfaatkan 20% dari full scale secara rata-rata. Perbedaan ini menghasilkan degradasi SKNR sekitar 10 desibel jika dibandingkan. Kemudian distribusi amplitudo sinusoidal, nah bisa dilihat di bagian ini. Kemudian distribusi amplitudo untuk sinusoidal distribusi merata di semua level. Nah, untuk distribusi merata di semua level hampir sama, ini semua level kuantisasi terpakai secara optimal. Namun pada bagian sinyal suara, banyak sampel berkumpul pada amplitude rendah. Nah, level kuantisasi tinggi jarang terpakai. Nih. Nah, untuk karakteristik statistik, sinyal suara ini memiliki crash factor yang lebih tinggi, kemudian peak to average ratio lebih besar, dan noise kuantisasi ulangi. Untuk karakteristik statistik, untuk sinyal suara sendiri itu memiliki crash factor yang lebih tinggi. Kemudian dari percobaan praktikum ini, peak to average ratio itu lebih besar, dan noise kuantisasi relatif lebih besar pada bagian quiet. Bisa dilihat pada sinyal suara, pada bagian quiet itu noise kuantisasinya lebih terlihat besar. Namun pada persepsi manusia, telinga manusia sangat sensitif terhadap noise pada bagian quiet. Noise kuantisasi 4 bit sangat terdengar sebagai distorsi. Pada sinyal sinusoidal, noise lebih teratur dan kurang mengganggu. Nah, untuk kemudian kita juga setelah menganalisis perbedaan dari masing-masing sinyal, dari sinyal pertama dan sinyal kedua, dan dari sinyal analog dengan audio, sinyal analog dengan audio atau sinyal suara. Lalu kita lihat perbandingan dari metode perhitungan SKNR teoritis dan metode praktis. Ini untuk di input di MATLAB, dan ini untuk secara penghitungan secara rumus. Nah, ini untuk kelebihan dan kurangannya, aplikasinya, dan akurasinya. Dengan hubungan resolusi dengan SKNR, setiap penambahan 1 bit resolusi meningkatkan SKNR sekitar 6 desibel. Resolusi SKNR teoritis kualitas audio untuk 4 bit itu 25.84 desibel itu buruk, hingga 24 bit itu 146.24 desibel itu profesional audio. Nilai ini tanpa faktor loading ya. Kemudian implikasi praktis, pemulihan resolusi untuk aplikasi. Berdasarkan hasil praktikum, 4 bit itu hanya untuk demonstrasi atau aplikasi sangat spesifik. 8 bit itu minimum untuk teleponi, kemudian 12 bit itu aplikasi audio berkualitas sedang, 16 bit itu untuk standar untuk kardis audio dan aplikasi consumer, dan 24 itu professional recording dan processing. Untuk trade-off dalam desain, resolusi lebih tinggi, SKNR lebih baik tetapi bandwidth lebih besar, storage lebih banyak, processing power lebih tinggi, dan biaya hardware lebih mahal. Kemudian optimasi, pilih resolusi sesuai kebutuhan aplikasi. Kemudian kesimpulan, kita akan membahas mengenai kesimpulan setelah melaksanakan membahas mengenai sinyal-sinyal yang telah diberikan.
kesimpulan utama. Yang pertama itu adalah proses kuantisasi mengkonversi sinyal analog kontinu menjadi level discrete yang terbatas, menimbulkan quantization noise yang tidak dapat dihindari. Kemudian SKNR meningkat 6 desibel setiap penambahan 1 bit resolusi. Kemudian faktor loading K sangat mempengaruhi SKNR efektif. Dan validasi teori, hasil hitungan teoritis dan praktis sangat konsisten. Selisihnya itu kurang dari 1 desibel, membuktikan teori kuantisasi akurat. Kuantisasi 4 bit tidak praktis untuk aplikasi audio yang nyata karena SKNR terlalu rendah. Nah, ini kurang 15 desibel untuk speech. Nah, untuk pembelajaran praktisnya itu implementasi MATLAB untuk bahwa berhasil memsimulasikan proses adisi dengan fungsi kuantis. Kemudian visualisasi, membantu memahami efek kuantisasi secara intuitif, pengukuran SKNR dapat dilakukan secara teoritis maupun dari faktual, dari data aktual, kemudian karakteristik sinyal, sinus dibandingkan dengan suara, sangat mempengaruhi performa kuantisasi. Nah, untuk rekomendasi seperti ini hanya untuk rekomendasi SKNR-nya. Dan cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.